Mas Kaisang izin mau menanyakan sebuah isu terkini Mas. Ini Apa? mau menanyakan sebuah isu terkini Mas. Ini yang pertama soal kan ini PSI sekarang udah gabung dari Koalisi Indonesia Maju. Nah kemarin kita lihat visi misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak ada yang menyentuh soal upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal Pak Jokowi sudah mengakui ada 12 pelanggaran HAM masa lalu. Nah ini sebenarnya seperti apa tanggapan dari PSI? Apakah ini mungkin akan ditambahkan nantinya atau seperti apa? Ya nanti kalau emang beberapa hal yang kurang ya pasti kita tambahkan. Kayak kemarin katakanlah ada dana abadi pesantren, kita dari PSI nggak hanya, harusnya jangan hanya itu aja dana abadi pesantren, tapi ada apa kemarin dan apa ya Pak, mana sisi sana? Bukan kamu nggak ikut soalnya. Hah? Udah Pak bilang dulu dia. Nggak, kemarin kayak ada dana abadi khusus apa? Tuh, lupa saya. Pokoknya nggak hanya untuk pesantren aja, tapi maksudnya untuk seluruh agama yang lain pun juga kita lagi minta supaya itu juga bisa dimajukan juga. Jadi jangan hanya dana abadi pesantren aja. Ya walaupun kita sekarang ada di Koalisi Indonesia Maju, bukan berarti semua program yang diajukan oleh Capres-Cawapres itu kami langsung setuju, enggak juga. Kita pasti akan mendorong beberapa program yang untuk bisa kita selaras dengan apa yang PSI mau juga. Nah soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini jadi concern PSI juga karena belum masuk ke programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Balik lagi, semua akan concern kita tuh untuk intinya untuk kemajuan Indonesia, mau itu dalam bidang ekonomi, tadi dalam hukum, semua itu pasti kita majukan semua. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berjanji akan mendorong penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu masuk ke dalam visi misi bakal Capres Prabowo Subianto. Hal itu dipastikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep saat mengunjungi posko relawan Jokowi, Timbul Sehati Indonesia, Jalan Penjernihan Dalam, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis 2 November. Diketahui hingga saat ini hanya pasangan calon atau paslon Prabowo Gibran yang tidak memasukkan visi misi penyelesaian HAM berat di masa lalu untuk kampanye Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, Kaisang Pangarep memastikan partainya akan mendorong semua visi misi yang baik untuk paslon Prabowo Gibran. Ia mengatakan meskipun menjadi partai politik atau parpol terakhir yang bergabung dengan Kim, PSI tak serta-merta menerima visi misi Prabowo Gibran begitu saja. Adapun dalam visi dan misinya, Prabowo Gibran tidak menjanjikan bakal menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal itu berbeda dengan rencana program kerja bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan calon atau paslon itu menyatakan bakal berupaya menyelesaikan kasus HAM berat di masa lalu. Diketahui di era pemerintahan Presiden Jokowi, negara sudah mengakui dan meminta maaf atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diakui oleh pemerintah, diantaranya peristiwa 1965 hingga 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985, dan kerusuhan Mei 1998. Bahkan pengakuan itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Namun sayangnya pemerintah baru bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu hanya berbasis non-yudisial. Sehingga kasus tersebut tidak diusut secara hukum dan tidak diketahui pihak mana yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan semakin sulit diadili, sebab sejumlah pihak yang diduga terlibat sudah meninggal dunia.